Sesuai prediksi kawan-kawan, Timnas Indonesia berhasil menang 6-0 tanpa perlawanan. Tapi target kita bukan melawan Brunei. Dengan kemenangan agregat 12-0 dari leg pertama dan leg kedua, diharapkan Timnas Indonesia lebih pede saat melawan Irak. Lebih pede mencetak gol. Mungkinkah atau seperti apa caranya? Saya jelaskan di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Timnas Indonesia secara meyakinkan kembali menggilas Brunei Darussalam 6-0. Kali ini gol dicetak oleh Hoki Caraka, 2 gol, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Rizky Ridho, dan juga Ramadan Sananta. Sintayong menurunkan pemain yang berbeda dibandingkan pada leg pertama. Sintayong banyak merotasi, bahkan tidak memasukkan 2 nama, yaitu Elkan Bagot dan Dimas Derajat dalam susunan pemain. Sintayong memberi kesempatan kepada pemain-pemain yang belum main. Rahmat Irianto, Fahrudin Arianto, lalu Hernando Ari, Egy Maulana Fikri, Arkan Fikri. Semuanya diberi kesempatan untuk bermain, diberi kesempatan untuk berekspresi di laga melawan Brunei. Kita tahu bahwa Brunei memang bukan lawan kita. Dari beberapa pertandingan sebelumnya kita juga sering menang lawan Brunei. Lawan Brunei boleh disebut sebagai simulasi sebelum menghadapi putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dimulai 16 November mendatang. Kita akan menghadapi Irak di kandang mereka. Inilah yang titik awal perjuangan Indonesia. 2 laga melawan Brunei, boleh disebut Sintayong mencari formula, mencari formasi terbaik untuk dia gunakan saat melawan Irak. 2 laga melawan Brunei boleh dijadikan simulasi. Kadang-kadang dalam sebuah tim sepak bola membutuhkan sebuah simulasi. Bahkan saat uji coba pun dibutuhkan sebuah atau pertandingan melawan tim yang lebih ringan. Ini untuk menambah kepercayaan diri pemain dalam mencetak gol. Saya pun berharap dari 2 laga dengan 12 gol, Timnas Indonesia berhasil atau bisa mengimbangi Irak di markas mereka. Irak bukanlah lawan yang mudah. Dari 5 pertandingan yang sudah kita lakoni melawan Irak, kita tidak pernah menang. Pertemuan terakhir terjadi 2013 lalu di Piala Asia. Kita kalah 2-0. Dan Irak juga baru-baru ini sedang bagus-bagusnya. Irak baru saja memenangi Piala Teluk. Tapi apapun yang terjadi, kita ingin membuat sejarah. Kita ingin meraih poin. Imbang sudah bagus, tapi siapa tahu kita bisa membuat sejarah, bisa menang lawan Irak. Modal untuk menang adalah salah satunya yaitu bisa mencetak gol. Dan saya berharap bahwa laga melawan Brunei Darussalam bisa menambah kepercayaan diri kita untuk mencetak gol. Tentu saat melawan Irak kita tidak bisa leluasa seperti itu. Pemain mungkin bisa tertekan karena tentu kualitas Irak jauh di atas Brunei Darussalam yang memiliki ranking 180 dunia. Kita membutuhkan ketajaman pemain-pemain ini. Itulah yang dicari oleh Sintayong. Dia bisa saja kembali menurunkan skuad terbaik, tapi dia juga ingin melihat pemain-pemain lain. Sebenarnya ini di luar
prediksi saya. Saya pikir dia akan tetap mengulangi susunan pemain yang sama. Ternyata Sintayong lebih pragmatis. Dia melihat ke depan. Dia melihat bagaimana kemungkinan kalau dia menurunkan pemain. Ada 26 pemain yang mungkin akan dipilihnya. Dan sekitar 20 pemain sudah merasakan, atau 20 lebih lah, hampir 90% pemain mendapatkan menit bermain di 2 leg melawan Brunei. Dan ini penting karena kita menghadapi Irak yang pernah juara Piala Asia, pernah main di Piala Dunia juga, dan kalau bisa memetik poin di kandang mereka, ini menjadi modal berharga buat kita sebelum menghadapi duel kedua, yaitu melawan Filipina. Ini juga terjadi di bulan November nanti. Jadi kita berharap bahwa kita bisa memetik poin melawan Irak. Dan sekilas melawan Brunei, saya awalnya agak khawatir pemain-pemain Indonesia menganggap enteng, lebih slow gitu. Ada seperti saat unggul 1-0, Egy Maulana saat ada di depan gawang tidak langsung mengeksekusi dekat gawang, tapi dia malah memberi umpan. Ini sepertinya agak lambat, tapi ternyata ini strategi dari Sintayong. Jadi, dan terbukti ya, kalau dibandingkan dengan laga di Jakarta, kita bisa unggul 3-0 di babak pertama melawan Irak. Jadi, semua yang ada di lapangan, semua yang tampak di lapangan adalah strategi dari Sintayong. Dan saya cukup puas melihat permainan timnas. Pergerakan tanpa bola, umpan 1-2, simulasi, umpan panjang, crossing, umpan-umpan pendek. Ini merupakan simulasi untuk menghadapi Irak. Dan tentunya tidak mudah. Tapi dengan 12 gol modal kita lawan Brunei, kita diharapkan bisa lebih percaya diri bobol gawang Irak. Kalau bisa membobol gawang mereka, ini sedikit bakal membuat gugup Irak. Dan semoga itu terjadi. Dengan skuad yang ada sekarang, dengan permainan yang ditunjukkan sekarang, dengan keahlian Sintayong dalam mengatur strategi, bahkan jangankan Irak, Argentina saja kita lawan. Jadi tidak ada kata pesimis untuk menghadapi Irak. Semoga kita bisa mendapatkan poin, setidaknya imbang. Kalau menang, kita akan membuat sejarah. Demikian teman-teman ulasan saya soal Timnas Indonesia yang memulai kualifikasi Piala Dunia dengan baik, dengan lolos ke putaran kedua. Demikian, beri komentar di bawah dan tentunya salam olahraga.